Minggu lalu sudah dijelaskan Bu Rizka tentang analisis fungsional. Siang ini saya mungkin nggak satu persatu saya buka ya, karena cukup banyak materinya yang sudah kalian kumpulkan. Mungkin hanya satu atau dua lah, nanti kita lihat perkembangannya untuk melihat keterkaitan dari analisis dari programming, kemudian analisis fungsional, nanti berikutnya sampai ke bagaimana membuat besaran ruang. Saya coba satu aja dulu, yang punyanya Indah Nurlia, yang tidak saya sharing tadi. Oke, ya, ini yang dia sudah buat. Jadi yang menarik dari tugas ini yang sudah dibuat kawanmu adalah udah dilengkapi dengan tapaknya. Memang di tugas itu saya tidak minta melengkapi dengan tapaknya, tapi memang lebih baik untuk melengkapi dengan tapaknya karena dengan adanya tapak ini makin memperjelas konteks site-nya, terutama ketika harus menyusun formnya ini. Itu yang jadi mempermudah sih sebenarnya, mempermudah apa yang sudah dibuat dari identifikasi programmingnya, dari arahan menghadap barat daya, kemudian ada juga minimal ada arahannya seberapa. Ini juga mempengaruhi nanti, sebenarnya mempengaruhi dari analisa-analisa berikutnya, terutama nanti pada ke depannya analisa kontekstualnya. Oke, itu ya. Jadi tidak apa-apa, nanti bisa dilengkapi untuk yang lainnya. Kemudian yang dari Indah ini, terutama dia melihat permasalahan besar terjadi pada pencahayaan. Jadi ada pencahayaan yang menjadi fokus utama, sehingga apa yang dilakukan dari sini adalah mencoba melihat permasalahan dasarnya adalah pencahayaan. Ya, oke, sudah mulai terlihat kan? Jadi posisi tapak yang posisinya seperti ini di tapak, lokasinya semuanya menghadap kemana segala macam sudah dijelaskan, sehingga dia melihat bahwa permasalahan terbesar dari tapak ini sesuai dengan identifikasinya adalah masalah pencahayaan, fokusnya di pencahayaan. Ini menarik. Kemudian lalu di analisa fungsional ini juga identifikasinya juga cukup detail. Ini yang saya apresiasi. Artinya dengan semakin detail identifikasinya, baik tapak maupun penggunanya, itu akan mempengaruhi pada rancangan kalian selanjutnya. Contoh, mungkin sedikit yang melakukan hal yang ini gitu ya. Jadi ada ayah, ada ibu, ada anak lengkap dengan statusnya, ada pelajar SMP, ada pelajar SMA dan SD, kemudian dokter, ada dosen. Jadi menarik adalah ini, disertakan juga hobi. Harusnya di sini juga sih. Otomatis biasanya kalau bapak ibunya suka membaca, anaknya pasti juga. Ada kesamaan dari pelaku atau calon penghuni di rumah ini, yaitu sama-sama suka membaca. Mulai ada koneksi ya,
terlihat koneksi ya dari lahan yang permasalahannya pada tapak itu pada pencahayaan, menghadap barat dan segala macam. Kemudian ada kesamaan hobi dari pelaku yang ada di rumah ini, yaitu membaca. Oke. Jadi saya harus hapus karena saya pakai dua gadget. Oke, identifikasinya juga oke lah, nggak masalah. Artinya identifikasi menggunakan kegiatan publik, semi publik dan segala macam. Kalau di rumah tinggal, identifikasi secara ini itu tidak masalah. Ada kegiatan publik, ada kegiatan semi publik dan segala macam, ada yang private. Itu kalau di rumah tinggal masih dimungkinkan seperti itu. Tapi nanti kalau sudah bangunannya lebih kompleks, katakanlah mall atau katakanlah perpustakaan daerah, akan puyeng kan, mulai puyeng. Sehingga kegiatan publik, semi publik, private ini kalau nanti ke bangunan-bangunan yang lebih kompleks, yang lebih kompleks permasalahannya, ini bisa didefinisikan ulang. Atau bahkan di rumah juga bisa disebut sih. Yang disebut publik itu apa? Ada beberapa rumah tinggal itu sampai ruang keluarga pun itu publik. Atau kalau mau lihat di arsitektur Bali, yang disebut publik itu definisinya agak menarik. Karena orang masuk rumah Bali itu tidak masuk ke ruang tamu, kalau yang tradisional ya, tidak masuk ke ruang tamu, tapi justru masuk ke dapur. Dapur itu di bagian depan. Sehingga kayaknya memang perlu hati-hati dengan publik ini. Publik itu apa? Bagaimana publik? Sehingga yang kemudian penamaan ruang dan segala macam dan aktivitasnya segala macam itu menjadi dasar penamaan dari sebuah kegiatan publik itu apa, yang efeknya terhadap fasilitas. Oke, pada contoh ini juga cukup detail, ada waktunya dan segala macam. Kenapa ini waktu kemarin ada yang sempat tanya, apa perlu Pak sampai waktunya itu diperjelas? Iya, karena nanti kemungkinan kalau rumah tinggal oke lah, aktivitasnya tidak terlalu kompleks. Tapi bagaimana dengan umpamanya konser hall atau convention center yang waktunya itu paling ramai hari Sabtu Minggu, atau tempat ibadah ya, masjid atau gereja. Masjid paling Jumat, dan ketika sholat 5 waktu itu. Tapi di antara itu ngapain? Apa fungsinya? Itu yang kemudian menjadi menarik gitu loh, untuk dipelajari lebih lanjut. Convention hall yang hanya ramai ketika weekend, Sabtu dan Minggu. Dari Senin sampai Jumat, apa fungsinya? Apa yang bisa di-generate, dikembangkan? Bisa nggak kemudian sebuah ruang itu menjadi multifungsi? Itu kenapa analisis pola ini, kemudian suasana menjadi penting, karena nanti di fasilitas kemungkinan ada fasilitas yang bisa digabung, digunakan bersama. Hanya pembedanya pada ini, durasi. Sehingga ini menjadi penting. Oke, kita coba lihat lagi lebih dalam. Sudah saya hapus itu dulu. Itu durasi kenapa penting, kemudian pola gerak segala macam penting, suasana juga penting, itu akan membangun. Jadi contoh ini juga udah cukup detail, ada parkir segala macam supaya ada parkir, kemudian ada pembeda antara menerima tamu dan menyambut tamu dan menerima tamu. Kita rasa ada di ruang tamu. Oke. Tapi yang justru tanda kutip agak terlupa di
di daftar ini justru hobi yang sama itu, hobi yang membaca tadi. Baik ayah membaca, ibu juga membaca, dia dosen harusnya suka membaca. Pelajar ya mau nggak mau suka juga membaca. Kalau anak cowok itu nggak suka baca, jadi gender jadinya. Tapi di sini ada kecenderungan membaca, ada kecenderungan hobis. Katakanlah mayoritas dari penghuninya adalah hobi membaca. Permasalahan pencahayaan. Kalau saya sarankan, kalau ini tugas berikutnya kan silakan pilih salah satu ruang yang kemudian menjadi spesial. Terserah Pak yang mana menurut kalian. Ruang tidur utamakah atau ruang tidur anakkah atau segala macam. Itu yang bisa diangkat. Kalau yang ini kebetulan tidak dicatat sini sehingga saya memasukkan. Gimana kalau ini keluarga ini kemudian membuka atau membuat fasilitas tambahan ruang baca bersama. Kenapa saya mengatakan ruang baca bersama? Karena ini mungkin bisa usulan dari si arsitek melihat hobi dari masing-masing anggota keluarga, itu yang pertama. Kemudian permasalahan pencahayaan di tapak ini menjadi krusial karena menghadap ke barat dan segala macam. Jadi ruang baca menjadi salah satu contoh case yang menarik bagaimana desainnya ruang baca. Nah, kemudian ruang baca ini kan dipengaruhi oleh bagaimana profesi seorang dokter dalam memahami membaca, bagaimana dosen dalam memahami membaca, perilakunya seorang pelajar dalam membaca. Aktivitasnya kan sama-sama aktivitas membaca, tapi kan aktivitas membacanya beda. Minimal koleksi bukunya beda. Kemudian bagaimana itu kemudian menjadi satu tempat yang menjadi sentral keluarga itu. Bisa nggak umpamanya ruang baca ini digabungkan dengan ruang makan? Atau kalau enggak, dengan ruang TV, karena ada yang lebih nonton TV. Ini menjadi ini loh, suasana dan karakter non fisik dari ruang menjadi penting. Bagaimana karakter ruang baca ini, ruang katakanlah ruang TV kalau nggak mau dengan ruang makan, atau dengan ruang baca plus ruang makan, bagaimana karakternya? Bisa nggak mencerminkan keluarga itu sebagai keluarga yang suka membaca? Perwujudan ruangnya seperti apa? Ini mungkin agak lompat ya, tapi supaya terbayang apa yang bisa kalian munculkan di apa gambaran bagaimana ruang bacanya bisa ruang baca yang bersama-sama. Saya buka dulu. Contohnya mungkin ini. Zoom-in aja. Ruang baca dengan pencahayaan seperti itu. Jadi eksplorasi desain pencahayaannya bisa, ruang bacanya bisa digabung. Ini katakanlah yang di bagian belakang ini jadi rak buku, atau seperti ini teras belakang yang kemudian dimanfaatkan menjadi ruang baca, atau ini teras belakang menjadi ruang baca. Mungkin kalian langsung berpikir, Pak,
Palembang kan panas banget. Kalau kayak gini kan bukan lagi ruang baca, ini kan ruang jemur, jadi ruang jemur ikan asin gitu. Ya itu desainnya bagaimana desain kaca di bagian atas, Anda bisa modifikasi. Artinya di sini saya ingin menunjukkan bahwa ada keterkaitan dari programming, kemudian analisa fungsional, kemudian ada suasana yang ingin dibangun seperti apa, lalu fasilitas. Ini semua bicara tentang cahaya. Ini kalau di Google aja keluarnya itu apa ya, Lightroom apa gitu. Jadi programming dari bagian akhir adalah problemnya apa. Kemudian analisis fungsional keluarnya karena dari hobi. Kalau contoh tadi ya, dari hobi, kemudian ada identifikasi aktivitas dan segala macam. Suasana yang ingin dibangun seperti apa. Kemudian fasilitasnya yang fasilitas ini. Ada hal yang nyambung dari permasalahan, dari identifikasi permasalahan atau dari programmingnya, permasalahan desain yang mau diangkat sampai ke ruangnya ini, fasilitasnya yang dimunculkan. Ini salah satu contoh sederhana aja, salah satu contoh sebuah fasilitas di rumah. Jadi unitnya unit terkecil, unit ruangan jadinya. Dari aktivitas membaca, dari memang programmingnya, permasalahan dari TAPA itu tentang cahaya, kemudian kesamaan hobi dari si penghuni adalah membaca, suasana yang ingin dibangun adalah kebersamaan keluarga, sehingga muncullah katakan ini yang tadi nggak ada kebersamaan antar anggota keluarga dalam suasana membaca, umpamanya seperti itu, sehingga muncul fasilitas ini, fasilitas yang menyenangkan. Kalau yang lain tempat tidur dan segala macam rata-rata sama, tapi bagaimana inti rumah ini menjadi menarik gitu, inti dari rumah, kebersamaan dan segala macam, itu kan salah satu goalnya juga gitu. Ini yang paling sederhana sih, ada kesinambungan dari permasalahan sampai ke ruangnya, ada garis lurus, ada benang merah yang jelas dari yang mau diangkat sampai yang dicoba diselesaikan, sehingga ini tinggal ngukur aja. Oke, kursi untuk baca itu bagaimana sih? Nyamannya nggak orang-orang membaca seperti ini? Dokter pokoknya membacanya kan lebih santai, dia membaca buku-buku, atau perlu nggak meja besar tempat si baik anak pertama maupun anak kedua maupun si ibu yang dosen itu ada meja khusus sehingga dia bisa koreksi dan segala macam. Sehingga ini berapa, lebarnya berapa, lebar mejanya berapa. Ini yang muncul yang bisa kalian cari di data arsitek. Sini, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Sehingga ini muncul kemudian. Oke, tingginya berapa sih yang nyaman? Bisa itu data arsitek. Kemudian dari gambar, dari perabot-perabot yang didata itu ternyata di sudut sini itu untuk si bapak membacanya, karena dia lebih lihat yang model seperti ini. Bagian tengah itu ada ruang, ada furniture meja yang kemungkinan ada 3. Ini untuk anak pertama, ini untuk anak
mertua, ini untuk ibu. Modelnya seperti ini. Terus ini umpamanya rak bukunya. Seperti itu. Berapa rak bukunya ukurannya? Lebarnya berapa? Untuk naruh buku. Perlu enggak tempat lain umpamanya? Perlu enggak meja printer atau komputer atau segala macam? Nah, ini kemudian inilah menjadi berapa kali berapa ruang baca ini. Sehingga semua besaran meter persegi di setiap ruang di dalam rumah itu bisa dipertanggungjawabkan, nggak ngasal. Ya. Ketika menggambar itu jangan meter perseginya dulu, tapi tolong dihitung akan ada perabot apa di dalamnya dan ngapain aja di dalamnya, apa aktivitasnya, apa suasananya, ini yang harus dilanjutkan, apa suasana yang mau dibangun. Begitu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Sehingga mungkin sebagai kelinci percobaan. Oke, clear ulang bahasanya. Clear all drawing. Ini kan jelas banget. Katakanlah ini gampang. Ini untuk ayahnya. Tinggal ini nanti ini dirubah menjadi ruang meja kerja. Tapi light-nya masuk, penjayaannya masuk. Tuh. Jelas. Keterkaitan, saya lebih menekankan keterkaitan dari tugas pertama kalian melakukan programming, pendataan programming dari kasus studio kalian. Kemudian yang minggu kemarin analisis fungsional. Lalu sebenarnya analisis fungsional itu lanjutannya di besaran ruang. Jadi masing-masing ruang yang kalian coba munculkan. Saya stop sharing. Saya buka lagi ini. Ini harusnya ditambah. Itu berapa meter kali berapa? Tapi alasannya apa? Gitu. Sehingga dari sini kalian ketemu totalnya. Ketemu totalnya di bawah. Itu. Sehingga kan di bagian bawah itu bisa kemudian ini total berapa meter persegi sih rumah ini? Mana yang bisa digabung, mana yang tidak bisa digabung. Seperti itu. Tapi 3 kali 3 ini kan ada reasonnya. Katakanlah tadi 3 kali 3 itu teras. Oke. Teras kok 3 kali 3 ya. Kalau terasnya penuh dengan perabot, seperti ini. Katakanlah 2 kali 3. Kan jelas. Ini perabotnya berapa? Ini 1 meter. 1 meter untuk sirkulasi. Jadi tiap meter persegi di setiap rancangan Anda itu sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan lengkap dengan perabotnya. Sehingga kasus yang PA3 itu adalah kasus yang sangat menarik untuk belajar secara detail. Kalian naruh perabot itu di posisi mana. Karena sering terjadi, kamar,
saking bingungnya ya sudahlah, gamma 3 kali 4, pintu di sini, padahal pintunya udah jelas, jendela di sini, paling aman kan gitu. Mereka mahasiswa arsitektur si yang penghuninya. Oke, di sini sudah meja belajar, di sini mau naruh kasur, lemari pakaian, akhirnya lemari pakaian ngadep sini. Jadi jendelanya ini udah potong sedikit. Terus di bagian bawah sini udah sepatu dan segala macam, belum gitar dan segala macam. Ini ruang apa? Gitu. Jadi pertanyaan. Kalau ini tempat tidur, sirkulasinya bagaimana? Ini sebaiknya memang menata dulu perabotnya, tahu dulu ukuran perabotnya seberapa, baru dimasukkan bagaimana letaknya, cocok nggak letak jendela. Paling enak sih jendela taruh tengah gitu. Padahal tapi jendela taruh tengah itu paling menyulitkan, karena nggak bisa ini di sini kurang, diletakkan di sini kurang, setengah mati. Oke. Kalau mau dihapus memang. Ada ke jendela lebih enak. Ini ke lemari. Bisa aja. Kemudian ruang ini kan menjadi ruang kosong. Paham? Silakan kalau ada yang mau tanya. Jadi identifikasi yang dilakukan di sini itu sebenarnya untuk membantu Anda ketika untuk merancang atau menuju. Kasus di Studio 3 ini dengan kasus rumah tinggal itu adalah kasus yang paling nyaman untuk belajar keseluruhan secara mendetil. Sirkulasi ini tidak hanya sirkulasi di luar ruangan, tapi sampai di dalam kamar itu butuh sirkulasi berapa sih kira-kira. Kemudian apakah perlu memang ruang sholat khusus? Nggak apa, itu perlu disediakan, nggak masalah. Gitu. Kalau memang dimungkinkan, boleh nggak umpamanya tadi ada ruang baca, ada ruang sholat kecil. Bisa nggak kemudian kalau memang lagi berkumpul semuanya, kakek neneknya juga datang, bisa nggak untuk berjamaah sehingga ruangnya bisa digeser, ruang bacanya agak digeser menjadi extension, ruangnya menjadi besar, menjadi ruang sholat. Memasak ya seperti apa? Memasaknya seperti apa? Apakah ada koneksi dari ruang baca ke ruang dapur? Mungkin nggak dikoneksikan. Itu kemudian bisa menjadi hubungan ruangnya. Jadi, kalau di sini meter persegi ada, sebenarnya di sebelahnya lagi ada hubungan ruang bubble diagramnya bagaimana? Katakan ruang baca, ini dapur. Justru di antara ini kemudian menjadi ruang makan. Jadi ini sebenarnya jadi satu ruangan. Hanya beda ketinggian lantai atau beda pola lantai. Itu gunanya pola lantai. Gambar pola lantai itu sebenarnya menjelaskan aktivitas juga. Membedakan aktivitas. Mana ruang dapur, mana ruang makan, mana ruang baca. Bisa seperti itu. Atau susunan perabot. Di ruang baca perlu kayak karpet atau pakai apa ya, yang tiker gitu, bisa aja tiker yang bagus sehingga bacanya bisa lebih santai. Tapi di sebelahnya ada ruang makan, sebelahnya ada dapur yang model kayak di apartemen. Jadi efektif, ruangnya jadi efektif, tapi suasananya juga dapat eksplorasi cahaya tadi. Katakanlah kemudian di bagian makan ini teras belakang, ada kolam kecil, kemudian dia bisa melihat si ibu kalau masak juga bisa melihat ini ruangan, ininya kacanya bisa dibuka, sliding,
lebih enak. Jadi identifikasi ini akan memperjelas kenapa fasilitas ini ada, kenapa bentukan ini ada, dia menghadap kemana, orientasinya kemana, bagaimana satu ruangan dengan ruangan lain koneksinya bagaimana. Jadi yang ini tahapan yang memang paling jelimet. Semakin detail identifikasinya, semakin menarik sih. Sehingga bisa benar-benar bisa mewujudkan permasalahan dasarnya dulu seperti apa. Oke, ada pertanyaan? Puyeng banget saya. Jadi kalau saya jadi tadi programnya itu ujungnya adalah masalah desain. Kemudian dari masalah desain sebenarnya bisa analisa fungsional. Yang perlu nggak sebuah fasilitas yang berkoneksi dengan permasalahan desain, atau dia sebagai salah satu jawaban, katakanlah tadi masalah pencahayaan sehingga muncul ruang baca. Fasilitas ini bagaimana hubungan ruangnya, ini yang kemudian menjadi bubble diagram. Fasilitas ini kemudian juga besaran ruang, sehingga rumah itu meter persegi total berapa. Tuh, mudahnya seperti itu, sehingga yang dari programming ke analisa sampai ke bubble diagram sampai ke meter persegi itu ada kesinambungan. Dari masalah desain sampai meter persegi sampai bubble diagram itu ada kesinambungannya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Atau karena mendung gitu, jadi ngantuk-ngantuk gimana gitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau enggak, saya coba jelaskan ya, apa yang harus Anda lakukan ketika UTS. Sebenarnya UTS ini hanya menjabarkan yang ini aja, menjabarkan apa yang sudah Anda kerjakan. Ini udah. Ini juga sudah. Sudah Anda kerjakan. Yang belum, yang tulisan. Kemudian nanti saya akan minta satu, yang seperti minggu lalu. Satu ruangan yang detail. Arti yang detail itu meter perseginya ada, perabotnya ada, dan data perabot, data ukuran perabot. Data ukuran perabot ini Anda bisa dapat di Datek. Sehingga minggu depan Anda sampaikan lagi, Anda coba lihat benar nggak programming yang sudah dilakukan. Kemudian analisa fungsional seperti yang tadi muncul, kalau memang belum detailkan saja. Lalu bagaimana hubungan ruang katakanlah ruang tidur, ruang tadi kan ada teras, kemudian ada ruang tamu. Oke, dari ruang tamu
mungkin dari ruang keluarga bagi kamar tidur utama, kamar tidur anak, kalau seperti itu. Lalu di sini ada servis ruang keluarga, kemudian di dapur. Dapur punya kaitan dengan servis, pokoknya seperti itu. Servis ini terdiri dari umumnya kamar tidur istri rumah tangga, air, tandon air, itu tempat jemur, itu yang servis. Ruang tamu, ruang keluarga baru baginya ke anak ini. Apa mau dibagi atau mau ditambahkan, bisa jadi dari ruang baca seperti tadi. Sebagian sini menjadi ruang makan, mungkin disatukan. Nah, ini yang disebut dengan bubble diagram. Ada teras, ada ruang tamu, ruang keluarga, koneksi ke ruang baca, ada ruang makan, ke dapur, dapur terkoneksi dengan servis itu dari kamar tidur, asisten rumah tangga, tandon, tempat jemur dan segala macam. Ruang keluarga terkait dengan ruang utama, ruang tidur utama, ruang tidur anak dan segala macam. Nah, triknya bubble diagram ini, kalau kalian ketemukan dengan meta persegi, sehingga ini meta persegi yang dapat, ini meta persegi yang dapat, meta persegi yang dapat, Anda susun, bukankah ini denah? Jadi mudahnya gitu, sehingga bubble diagram itu enak banget. Bubble diagram ini kunci. Ini bubble diagram ketemu dengan tapak. Nanti kita akan bicara dengan analisis tapak. Kalau bubble diagramnya beres, ketemu tapak, ketemu meter persegi. Saya tidak denah, bukan denah, side plan. Ya kan? Jadi tahapan-tahapan ini memang kayaknya Pak kok lama banget, tapi akan membantu banget Anda ketika menyusun. Tahapan ini tahapan yang paling menjengkelkan. Udah kepingin gambar, ya kepingin desain aja. Kayak kalau tahapan ini diikutin pelan-pelan aja. Diikutin pelan-pelan sambil sketsa. Itu akan membantu banget ketika Anda membereskan. Kayak denah ini ada kesulitan bikin denah dan segala macam, puyeng. Kenapa puyeng bikin denah segala macam? Karena ininya belum beres. Si bubble diagramnya belum beres. Hubungan ruangnya bagaimana? Hubungannya baik-baik saja? Atau sekedar teman? Atau TTM? Nah, seperti itu. Kalau bubble diagram beres, segala macam beres, ketemu tapak. Oke, ketemu tapak, udah side plan. Ketemu side plan. Kemudian ininya beres enggak meter persegi? Meter persegi itu bagaimana dapatnya dari besaran ruang? Bagaimana mendapat besaran ruang? Ya, analisis fungsional. Aktivitasnya beres enggak? Setiap ruang punya aktivitas yang sangat detail. Setiap ruang punya aktivitas pelaku di ruangan itu dengan sangat detail identifikasi. Kalau itu beres, itu identifikasinya detail, selesai. Aktivitasnya ini. Oke, dari aktivitas ini perlu perabot seperti ini. Perabot seperti ini besarannya berapa? Tambah tinggal sirkulasi. Katakanlah rule of thumb-nya, jadi perkiraannya itu sekitar 20-30% sirkulasi di ruangan. Tergantung nanti sirkulasinya untuk apa itu juga bisa diperhitungkan. Udah semua dapat, selesai. Jadi nyusun denah itu kalau
buat saya justru yang lama adalah melakukan identifikasi analisis fungsional itu yang agak lama. Yang kenapa agak lama? Anda harus tahu paham benar si ruangan ini itu mewadahi aktivitas apa saja yang akan terjadi di situ, siapa saja yang akan menggunakan, yang repot di situ. Kalau justru saya itu yang repot di situ. Detailnya. Kalau sekedar rumah cepat kita. Nah, tapi dari belajar dari rumah itu yang penting. Sehingga pola menganalisanya jelas. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan dari sini. Jadi gambar di kertas kosong ini, di whiteboard ini yang akan kalian lakukan atau yang kalian akan kumpulkan minggu depan untuk UTS. Jadi programming, analisis fungsional, hubungan ruang, besaran ruang kita perseginya berapa, plus ini satu gambar ruangan yang detail. Syukur-syukur ruangan yang merupakan ruangan inti show-nya kalian terhadap permasalahan desain. Seperti tadi saya contohkan, permasalahan desain tentang cahaya, analisis fungsional tentang fokus para penggunanya, hobinya ke membaca. Ya sudah, satu ruangan yang akan didetail, umpamanya ruangan baca. Bagaimana rapotnya, bagaimana tempat duduknya bagi si penghuni itu, bagaimana hadapannya, kaitan dengan hubungan ruang. Begitu. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Dari tadi saya ngoceh terus nanti pada bingung dan tidur. Yuk. Ini minggu depan udah UTS ya. UTS-nya itu tinggal ngumpul aja, nggak usah presentasi. Yang kemarin plus dengan ini yang biru, hubungan ruang besaran ruang plus satu ruang detail. Pak boleh pakai CAD atau boleh gambar denahnya boleh digital, terserah. Saya tidak memperdulikan metodenya, cara penggambarannya. Yang saya pedulikan adalah nyambung enggak dengan, katakanlah dengan masalah desain, katakanlah dengan analisis fungsional, katakanlah dengan hubungan ruang, besaran ruangnya nyambung. Oke. Bener paham? Saya kok jadi curiga. Atau udah puyeng kena studio? Silakan. Masih. Yuk. Mari. Pak, izin bertanya tentang bubble diagram. Kan bubble diagram ini mempengaruhi ke denah ya, Pak. Nah, apakah perletakan ruang di denah nanti itu harus menyesuaikan juga dengan perletakan bubble diagramnya, Pak? Enggak. Bubble diagram hanya menunjukkan hubungan ruangnya. Hubungan ruang itu kadang tidak terlalu harus dekat. Karena gini, bubble diagram itu kan tidak memperhatikan tapak kan. Bubble diagram itu tidak melihat tapaknya bagaimana. Tapi ketika bubble diagram dimasukkan tapak, itu akan berubah. Biasanya akan berubah. Apalagi kemudian tapaknya berkontur lah, tapaknya lebih sempit lah, dan segala macam, itu akan terjadi pergeseran. Tapi hubungannya katakanlah antara ruang makan dengan dapur itu pasti hubungan yang dekat, pasti direct. Direct itu dalam pengertian bukan hanya bersebelahan, kadang agak jauh tapi dia aksesnya mudah. Bisa aja ketika denahnya ternyata ruang makannya lebih dekat ke ruang, katakanlah ruang tamu, tapi hubungan dengan dapur itu kan tidak disela atau diganggu oleh kamar tidur dan segala macam. Bubble diagram itu menunjukkan hubungan
hubungan ruang ya, bukan judulnya hubungan ruang. Hubungan ruang dari satu ruang ke ruang yang lain. Bagaimana koneksinya? Ada yang beberapa kemudian memunculkan bubble diagram. Saya kasih warna yang lain supaya paham. Ada yang pakai katakanlah ruang tidur, kamar tidur, ruang makan. Bisa. Kemudian ada yang kemudian pakai matrik gitu kan. Ada yang kayak gini, pernah lihat, semoga pernah lihat. Ini hubungan erat atau ini jauh. Ada yang menggunakan metode seperti ini. Saya sih tidak menyarankan, ini terserah kalau mau pakai, silakan. Ada beberapa bapak ibu dosen suka yang pakai kayak gini, pakai matrik. Tapi intinya sama aja sih. Kedekatannya bagaimana? Kalau saya lebih enak lewat bubble diagram karena kita kelihatan keterkaitan antara kamar tidur sama dengan dapur, apakah punya koneksi atau dia harus melewati tempat lain. Nanti perkara denahnya nanti bersebelahan, nggak masalah, mau ya ruang makan dengan kamar tidur itu bersebelahan dengan dapur, tapi dapurnya ternyata posisinya justru lebih dekat dengan ruang anak. Tapi kan tidak ada akses langsung. Dengan tidak ada akses langsung, maka tidak ada pintu di sini. Itu maksud saya. Dia tetap harus muter. Denahnya di sebelahnya, bisa aja. Mungkin itu, ya. Di sini indahnya ada 3. Baik, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, ada lagi mungkin? Mau nanya, Pak? Kalau untuk apa ya sebutannya ya, misalkan kita mau naruh kolam ikan nih, Pak. Kolam ikannya itu kan tujuannya cuma buat bukan hobi khusus dari si penghuni gitu, cuma buat misalkan biar ada view aja gitu dalam rumahnya, ada kolam ikan kayak gitu, Pak. Itu tetap perlu kita taruh di fungsional dan bubble diagram nggak, Pak? Itu kan fitur tambahan ya, fitur tambahan. Iya, fitur tambahan itu kenapa perlu fitur tambahan? Mungkin untuk memperkuat, katakanlah, mungkin untuk memperkuat ini di masalah desain, ternyata perlu membuat view ke dalam, bukan view keluar, karena view keluar itu di tengah kota dan segala macam. Ingin membuat sesuatu yang lebih menarik di dalam, tapi tidak dijelaskan kan menariknya itu apa? Taman kah, apa taman kering kah, apa taman basah, atau kan kolam. Nah, di analisis fungsional mungkin lebih di bagian bawah, jadi apa itu kayak amenity segala macam, tambahkan di situ, atau dia justru sebagai penghubung, dari kesini, dia sebagai pengikatnya antara teras sampai ke ruang keluarga, atau alasan cross ventilasi. Jadi alasan teknis, ingin supaya suhu udara di dalam ruangan lebih dingin. Bagaimana caranya? Ya letakkan cross ventilasi plus ada air. Itu kan mendinginkan udara. Sehingga kayak pas. Itu kenapa saya bilang fitur tambahan. Bukan fasilitas utama, tapi fitur itu memunculkan untuk mendukung justru di sini. Di masalah desain. Tempatnya panas dan segala macam, kemudian sempit dan segala macam. Oke, bagaimana membuka ruang sehingga biasanya kalau udah di lahan yang sempit, kemudian tempat panas di kota itu pasang AC gitu kan, paling mudah kan seperti itu. Tapi nilai desainnya jadi tidak ada. Oke, bagaimana di tempat yang sempit, lahan terbatas, tapi suasananya tetap nyaman secara termal maupun secara psikologis, ya sudah, tempatkan kolam ikan, kemudian di bagian atasnya void umumnya, sehingga cross ventilasi jalan,
kolam ikan itu untuk mendinginkan suhu ruangan. Bisa aja, tinggal menghitung aja si kolam ikan kena pantulan matahari langsung enggak gitu. Kalau kolam ikan itu kena matahari langsung, itu bukan mendinginkan, justru buat panas. Kan itu jadi sauna kan. Bukan dingin, tidak panas. Kalau uap airnya kan menguap terus ditiup ke dalam, matang teman. Kayak di steam gitu, kayak dikukus. Nah, tinggal hitung kan, nah bagaimana ruang kolam ikan ini justru teduh sehingga kesejukan dari air itu yang keluar. Itu yang menarik. Ya, silakan. Apa lagi? Ada lagi? Pak, mau nanya Pak? Satu. Coba dulu. Lady first. Ya, lady first. Silakan dah. Ini Pak, jadi kalau misalnya dari analisis pencahayaan kayak yang tadi, analisis fungsional kan, kebutuhannya itu kebutuhan pencahayaan itu kan diduluin di bagian ruang baca misalnya. Nah, kalau misalnya kita taruh antara ruang baca dan ruang keluarga, terus ada dapur, mana yang pencahayaannya itu harus lebih optimal di antara dua ruang itu? Kembali lagi ke aktivitasnya dah. Mana yang memerlukan cahaya lebih intens? Semuanya perlu Pak. Oke, kalau semuanya perlu, kapan ruangan itu digunakan? Itu kenapa di analisis fungsional ada waktunya kan? Kapan digunakan? Ruang baca ternyata efektif malam hari. Ya sudah, pencahayaannya ngapain bagus-bagus. Pencahayaan alami ya, pencahayaan kaca yang wah kayak tadi itu ngapain? Oke. Terus apa yang diperlukan? Tapi ketika proses membaca atau kegiatan aktivitas membaca perlu cahaya. Lightingnya bagus berarti. Terus masak apa ya? Masak ternyata lebih ke pagi sampai agak siang, kemudian sore lagi. Di situ natural light-nya diperlukan. Nah, itu sudah. Itu kenapa di analisis fungsional sangat detail aktivitasnya apa dan kapan. Menariknya di sini. Makan, oke. Perlu nggak makan umpamanya di teras luar? Bisa nggak? Jangan-jangan, oke Pak, bisa Pak pagi hari. Bagaimana dengan malam? Jangan-jangan makannya balapan dengan nyamuk. Gigit nyamuk segala macam. Oke, bagaimana cara ngatasinya? Gitu dah. Baik, makasih Pak. Oke. Sadi? Kalau misalnya letak ruangnya itu yang kayak pakai aksial gitu Pak, yang ada jalan utama atau lorong utamanya, itu kira-kira bentuk bubble diagramnya itu gimana ya Pak? Ya kalau diperhatikan yang ini, bubble diagram yang ini kan aksial. Ini kan sumbu. Ini kan cuman ada dua sumbu. Ini sumbu untuk penghuni rumah, kemudian di sini sumbu untuk servis. Iya kan? Iya Pak. Nah, iya. Aksial itu tetap kayak kalau kau buka buku FD Kacing itu kan dia memandu. Mudahnya kan kayak gini. Ini ada sumbu utama, kemudian ini ruang apa? Ayo. Saya sampai offside. Ini ruang apa? Ini ruang apa? Bisa enggak ini menjadi ruang yang bisa digunakan semua? Kemudian ini ruang apa? Ini sama aja dengan bubble diagram. Sebenarnya aksial itu membantu aja sih. Apakah harus pakai aksial? Enggak juga. Karena ini kan belum ketemu tapak. Kalau sudah ketemu tapak, beda lagi pasti. Oke, kemudian tapaknya berkontur. Nggak mungkin kan aksial kayak gini.
mungkin jadi kayak gini. Gitu. Ya. Menjawab, Pak, makasih, Pak. Okay. Iya, Pak. Jadi bubble diagram itu hanya membantu, bukan hanya ya, membantu kalian bagaimana memahami hubungan antara satu ruang dengan ruang lain. Ini juga membantu aktivitasnya, namanya kamar tidur utama itu terdiri dari ayah dan ibu. Ayah itu lebih sirkulasinya ke arah mana, si ibu ke arah mana, seperti itu. Anak dia lebih dekat kemana. Nah, itu akan membantu sirkulasi dan peletakannya kalau menyusun denah dan segala macam. Apakah si ayah itu mulai ada praktek di rumah? Enggak. Karena dia dokter kan, identifikasi. Buka praktek di rumah enggak? Kalau kita ada praktek di rumah, dia punya pintu khusus enggak dari ruang praktek ke kamar tidurnya? Bisa aja. Tanpa harus muter-muter. Silakan, ada lagi? Jadi benar-benar sampai ke UTS kita belum sama sekali melakukan analisis konseptual desain. Desain konsepnya itu belum nyentuh. Benar-benar hanya mengidentifikasi permasalahan-permasalahan fungsional. Itu yang disebut dengan programming. Programming itu benar-benar mengetahui, mengidentifikasi akan apa yang terjadi. Terus kalau aktivitas ini terjadi, bagaimana kira-kira ruang yang diperlukan. Sehingga secara mudahnya meter persegi yang di sini itu bisa dibagi per orang. Jadi satu orang butuh berapa meter persegi. Kenapa demikian? Nanti ini akan membantu kalian ketika katakanlah merancang hotel atau merancang rumah sakit dan segala macam. Hotel bintang 5 dengan hotel budget Airy, Red Door, meter persegi per orangnya lebih luas yang mana? Hotel bintang 5. Bintang 5. Apalagi dengan butik hotel. Itu akan membantu banget. Nah, di sini programming itu menentukan. Katakanlah salah satu hasilnya adalah menentukan. Karena ini ujung-ujungnya adalah ini. Duitnya berapa? Bangun, kayak gitu dengan suasana kayak gini. Satu orang itu kan penghuninya 4, katakanlah tambah asisten jadi 5 atau 6. Satu orang sekian meter persegi, berapa rupiah? Atau hotel juga gitu. Pangsa target penghuninya 80, okupansi rate-nya 80% dari keseluruhan kamar. Oke, 80% berapa meter persegi? Ketika berapa meter persegi, berapa rupiah? Sehingga BEP-nya, break even point-nya, balik modalnya itu berapa tahun? Hitung-hitungnya ke sana. Sehingga tahapan ini kalau di dalam dunia nyata itu menjadi dunia profesional menjadi krusial. Sebagus apapun desain Anda ketika meter persegi per dolar sekian dolar nggak masuk, ya nggak akan dipakai. Si investor kan juga berpikir ke arah sana. Jangan-jangan udah dibangun-bangun cuma jadi objek selfie, bangkrut. Objek selfie itu kan nggak banyak, murah banget. Ya. Itu juga akan membantu kalian. Oke, suasana apa yang mau dibangun? Material apa yang akan ditaruh di situ? Ini sedikit banyak saya senggol-senggolkan ke dunia praktek gitu supaya kalian tahu batas-batasnya. Batas-batasnya seperti apa. Dengan kemudian kebetulan kasusnya juga tidak terlalu rumit, masih rumah tinggal. Rumah tinggal juga sebenarnya rumit banget untuk masalah budget. Begitu. Ada lagi?
Jadi minggu depan ya, tolong ya, dari programming sampai ke satu ruang detail. Jadi programming, analisis fungsional, hubungan ruang, besaran ruang. Jadi besaran ruang itu tadi ya, di tabel analisis fungsional tinggal tambahkan meter perseginya berapa, kemudian Anda detailkan satu ruangan, didetailkan. Detail itu maksudnya ruang apa, berapa meter persegi, perabotnya seperti apa, kemudian analisis perabotnya seperti apa. Analisis perabot itu seperti tadi, tempat duduknya berapa, segala macam, letaknya di mana. Ya. Ada yang tanyakan? Filenya seperti biasa, file PDF ya, jangan Word. Bukan apa-apa, di e-learning ketika Word setengah mati bukanya, lama. Kalau Word, PDF itu lebih mudah, saya bisa download semuanya dan saya langsung koreksi. Kalau Word plus gambar, ampun dah nurunkan. Pengalaman itu. Kalau PDF dia kan dianggap satu file. Terus cukup satu PDF aja lengkap dari programming sampai ke gambar gitu. Pak, kalau gambarnya manual artinya tangan, ya difoto aja. Foto, tempelkan ke Word, kalian save as ke PDF, selesai. Dibuat mudah. Dan itu menjadi nilai UTS. Dan nilai UTS tidak seperti nilai-nilai tugas kemarin. Jujur tugas kemarin saya sekilas saja bacanya. Karena yang saya pentingkan korelasi antara dari programming sampai ke besaran ruang sampai ke detail ruangan di UTS ini. Jadi di UTS ini benar-benar saya koreksi satu-satu. Kalau yang kemarin sampling aja. Jadi saya ambil beberapa, kelihatannya seperti apa, kecenderungannya seperti apa, sehingga tadi saya hanya satu ambil punyanya sehingga karena cukup detail dibanding yang lain. Gitu. Sehingga tahapannya lebih enak dan menjelaskan. Nah, kalau yang UTS benar-benar saya koreksi satu-satu. Kesesuaiannya, bagaimana cara penilaiannya? Kalau saya melihat kesesuaian dari masalah sampai ke detail ke ruangan, ada kesesuaian, ya sudah nilainya maksimal. Jadi kalau ada mulai, ini ngarang ya, artinya dari masalah desain sampai ke detail ruangan nggak nyambung, ya turun. Kalau yang tugas-tugas kemarin asal kalian kumpul udahlah 100. Yang bacanya sih. Kalau yang ini benar-benar saya baca detail karena akan selanjutnya juga akan beda lagi. Kita udah mulai nyusun konsep dan segala macam. Ya. Ada pertanyaan? Kalau ketika mulai mengerjakan bingung, silakan di WA aja. WA grup ya, jangan WA Jabri, sehingga saya menjelaskannya enak. Menjelaskannya barengan. Karena kalau udah gini kadang masalahnya di mana. Tapi ketika mulai ngerjain, dan ngerjainnya minggu malam selesai. Kok minggu malam sih Pak, Senin pagi. Oke. Jadi minggu ini nggak ada tugas, tapi langsung minggu depan di jadwal yang sama Anda tinggal ngirim UTS-nya. Jadi di jadwal kuliah. Di jadwal kuliah itu kan 1:30 sampai jam 3 itu saya buka. Mungkin agak saya molorkan waktunya, agak saya undur mungkin sampai malam untuk uploadnya. Untuk backup seperti biasa ke email yang tercantum di RPS untuk backup. Karena saya benar-benar cek satu-satu. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Benar? Nggak ada? Nggak ada, saya tutup.